Hikmah Allah membuatmu senang dan sedih. Terkadang kesenangan yang tak kau dapatkan seperti terangnya matahari dalam keadaan siang, kamu semua tidak mengetahui mana yang lebih baik bagimu. Dalam hikam kadang kamu ditakdir ibadah dekat dengan Allah saat kamu jauh dari rahmat Allah. Karena itu menjadikanmu sopan karena jauh dari rahmat Allah, istilah orang tasawuf qot atau jauh dari rahmat Allah sedangkan bas dekat dari rahmat Allah. Misalkan orang sedesa mengolok-olok kamu, orang-orang ini hidupnya tidak jelas, lalu orang satu kampung tidak menyapamu terkadang bisa membuat hidupmu enak karena bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah. Dalam kitab hikam saat ada orang yang tidak suka kepadamu maka Allah berkehendak engkau tidak nyaman dengan makhluk sehingga engkau ingat kepada Allah. Maka jika ada orang yang tidak suka dengan kita harus bersyukur, alhamdulillah kita dipaksa untuk mengingat Allah. Jadi dibuat senang. Sedangkan jika sedang senang berarti rahmat Allah sedang disebar kepada seluruh makhluknya. Makanya itu dilatih. Misalkan saya punya keinginan lalu anak saya, istri saya atau orang lain tidak sesuai dengan keinginan saya maka saya tetap merasa senang. Senangnya saya karena dengan begitu berarti saya tidak bisa mengendalikan dunia ini. Karena yang mengendalikan semuanya hanyalah Allah. Jadi semua yang ditakdir oleh Allah dijadikan alat untuk takarub, seperti misalkan kamu ingin sehat, ditakdir sakit tidak sembuh-sembuh berarti baik, karena saya bukan Tuhan. Itulah mengapa kesampaian tersebut membuat kita menjadi merasa sebagai hamba. Tetapi ketika sembuh lalu kita bersyukur berarti itu termasuk takarub menjadikan alat pendekatanmu kepada Allah, akan ada saat tidak perlu kamu permasalahkan. Itu yang disebut ketika sedih justru menjadikanmu takarub, ketika senang juga menjadikanmu takarub. Misalkan memiliki permasalahan hidup terlilit hutang, doa-doa yang belum juga terijabah. Sumber berbagai nur atau cahaya itu ada di dalam hati dan rahasia-rahasianya. Sumbernya nur cahaya ilahi, nur ilmu bagaikan bintang, nur marifat bagaikan bulan dan nur tauhid bagaikan matahari. Dan itu ada di dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya asror. Nur cahaya keyakinan, yang tersimpan dalam hati hamba itu selalu bertambah karena datang dari gudang perbendaharaan alam gaib. Jadi ketika ibadah kamu memiliki nur mesti nur itu berasal dari gudang perbendaharaan alam gaib. Alam gaib di sini bukan berarti setan atau jin. Tapi alam yang tidak kasat mata seperti alam langit, surga neraka. Sedangkan jika sedang senang berarti rahmat Allah sedang disebar kepada seluruh makhluknya. Makanya itu dilatih. Misalkan saya punya keinginan lalu anak saya, istri saya atau orang lain tidak sesuai dengan keinginan saya maka saya tetap merasa senang. Senangnya saya karena dengan begitu berarti saya tidak bisa mengendalikan dunia ini. Karena yang mengendalikan semuanya hanyalah Allah. Jadi semua yang ditakdir oleh Allah dijadikan alat untuk takarub, seperti misalkan kamu ingin sehat, ditakdir sakit tidak sembuh-sembuh berarti baik, karena saya bukan Tuhan. Itulah mengapa kesampaian tersebut membuat kita menjadi merasa sebagai hamba. Tetapi ketika sembuh lalu kita bersyukur berarti itu termasuk takarub menjadikan alat pendekatanmu kepada Allah, akan ada saat tidak perlu kamu permasalahkan. Itu yang disebut ketika sedih justru menjadikanmu takarub, ketika senang juga menjadikanmu takarub. Misalkan memiliki permasalahan hidup terlilit hutang, doa-doa yang belum juga terijabah. Sumber berbagai nur atau cahaya itu ada di dalam hati dan rahasia-rahasianya. Sumbernya nur cahaya ilahi, nur ilmu bagaikan bintang, nur marifat bagaikan bulan dan nur tauhid bagaikan matahari. Dan itu ada di dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya asror. Nur cahaya keyakinan, yang tersimpan dalam hati hamba itu selalu bertambah karena datang dari gudang perbendaharaan alam gaib. Jadi ketika ibadah kamu memiliki nur mesti nur itu berasal dari gudang perbendaharaan alam gaib. Alam gaib di sini bukan berarti setan atau jin. Tapi alam yang tidak kasat mata seperti alam langit, surga neraka. Orang jika beribadah dengan nur maka akan nyaman. Dan nur itu berasal dari alam langit. Seperti yang Gus Bahar rasakan sebagai manusia yang takut meninggal siul khotimah. Padahal segala ibadah sudah ditekuni dengan sebaik-baiknya tapi meskipun begitu juga tetap masuk neraka. Misalkan saya sudah sholat, alim tapi ternyata masih masuk neraka kan rugi. Pasti cahaya itu datang. Aku menjadi ahli neraka itu belum pasti tapi kalau saya mengatakan kalimat Thayyibah Allahu Akbar itu adalah sesuatu yang pasti.
Pasti cahaya itu datang. Aku menjadi ahli neraka itu belum pasti, tapi kalau saya mengatakan kalimat Thoibah Allahu Akbar itu adalah sesuatu yang pasti. Misalkan saat sholat mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar, itu nyata, dengar ya itu nyata. Allah yang membuat langit dan bumi itu berarti Allah Maha Besar. Seperti juga halnya kita tidak wujud lalu diwujudkan. Klik subscribe dan follow.